Kami bersyukur dan sangat bersyukur. Kami punya Yesus yang mengasihi kami tanpa syarat, yang menerima apapun kondisi kami. Engkau terbukti mati bagi kami. Engkau menderita untuk kami. Lebih itu Kau sekarang ada di surga menyediakan tempat buat kami. Kami bersyukur untuk karya terbesar itu. Bahkan saat ini Kau kirimkan Roh-Mu atas hidup kami. Kami tidak pernah sendiri dalam segala pergumulan hidup kami. Engkau mendampingi kami, Engkau menyertai kami, Engkau meneguhkan dan menguatkan kami. Roh-Mu tinggal di hidup kami untuk selama-lamanya. Dan kami mengikrarkan firman-Mu hari ini. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Kau menuntun kami daripada kemenangan dan kemenangan. Kami bangga punya Kau. Roh Kudus, kami ingin mengalami pribadi Engkau secara pribadi, berjalan bersama dengan Engkau. Kami tahu Roh-Mu bekerja maksimal bagi hidup kami, maka kemenangan kami alami, anugerah kami dapati, promosi Kau sediakan buat kami. Terus bawa kami kepada level Tuhan sendiri, untuk mengerti detak jantung dan keinginan bagi hidup kami. Kami sambut sukacita kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Kami hanya sekedar ibadah hari ini, tapi kami ingin kami penuh dengan Roh-Mu, di mana Roh-Mu bekerja dengan maksimal segala perkara atas hidup kami. Biar hari ini berfirman kepada kami, teguhkan, kuatkan iman kami kepada panggilan surga kami. Berbicara kepada kami sebagai seorang sahabat, untuk menasihati, membangun dan menguatkan iman kami. Sekaligus sebagai seorang ayah yang menasihati, menguatkan dalam segala perkara yang kami hadapi. Sekarang berfirman kepada kami, kami siap diberkati dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang siap bersama katakan, tepuk tangan dan saya kita buka kitab sama-sama dulu ya, sebelum kita membahas apa spesialnya yang Pentakosta buat kita dan harusnya yang orang Kristen merayakan hari Pentakosta ini. Mari bersama saya kita buka kitab sama-sama, Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari kita buka kitab sama-sama, Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya kasihi Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari bersama saya kita temukan bagian ini. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Oke, saya tunggu untuk kita menemukan sama-sama. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Baik, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti anak-anak yang bertebaran dan menembak pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka namanya. Kita mulai sama-sama. Bapak Ibu, di Israel itu ada 3 hari raya penting yang diperingati tiap-tiap tahun oleh orang Israel. Dan pola itu juga kita ikuti. Meskipun kita saja jasmania bukan orang Israel, tapi pola tata ibadah, pemahamannya mirip seperti Israel sebenarnya. Mari kita lihat sama-sama. Masih ingat apa artinya? Hari raya yang diperingati tiap-tiap tahun oleh orang Israel. Mereka keluar dari Mesir, Passover.
kita ribut. Gak boleh Easter. Easter itu bahasa Jerman Bapak Ibu. Gak ada kait maitnya dengan Dewa Bulan. Itu bahasa Jerman. Passover. Mereka keluar dari Mesir. Disertai Tuhan luar biasa, itu Paskah. Yang kedua hari Pentakosta seperti ini. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Tahun. Kalau ada ke Israel, ini hari raya yang patut Anda nikmati. Ini ramai sekali orang Israel merayakan Pondok Tahun. Mereka bikin kemah-kemah kecil di depan pintu mereka untuk merayakan apa Pondok Tahun itu? Merayakan panen raya besar-besaran. Nah, hari ini kita bicara ini Bapak Ibu, hari raya Pentakosta. Apa artinya bagi kita Bapak Ibu? Pentakosta berarti dari kata 7 minggu setelah Paskah atau 50 hari setelah Paskah. Adalah hari raya panen gandum. Kalau Pondok Daun semua panen mereka rayakan. Tapi kalau Pentakosta hari raya gandum. Dan kita berkata di Kisah pasal 2 dengan jelas berkata, orang-orang Israel kumpul di seluruh dunia. Untuk apa? Mempersembahkan bagi Tuhan. Saya baca Kisah 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat kelima, lihat baik-baik. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi semua orang Israel di seluruh dunia kumpul. Untuk apa? Mereka bersyukur untuk panen gandum yang mereka nikmati. Yang kita ambil hari ini ada sejarahnya. Di Israel telah melakukan. Itu sudah Bapak Ibu. Ini Pentakosta pertama. Mereka berkumpul di atas Yerusalem. Allah melawat mereka dengan luar biasa. Curahkan rohnya atas mereka masing-masing. Ada lidah-lidah api. Ada hembusan angin yang sangat kuat. Dan kita berkata, mereka mulai berbahasa-bahasa baru. Inilah Pentakosta pertama. Kitab Yoel pasal kedua. Ini penggenapan Pentakosta pertama. Mari kita baca sama-sama. Apakah kelihatan dari belakang? Yoel pasal kedua. Inilah Pentakosta yang mereka nikmati di Loket Yerusalem. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan bercorak terbuka sama manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bercocok terbuka. Inilah Pentakosta pertama. Allah mencurahkan rohnya kepada semua orang. Baik kepada anak laki-laki, perempuan, kepada hamba-hamba. Semua dilawat Tuhan. Roh Allah dicurahkan luar biasa. Itulah Pentakosta pertama. Di Israel waktu itu hanya orang tertentu yang memiliki Roh Kudus. Raja-raja, nabi-nabi. Saul pun bukan nabi. Ketika Roh Allah dicurahkan, dia bisa bernubuat, berkata-kata seperti nabi. Itulah Pentakosta pertama. Hamba-hamba perempuan, hamba-hamba laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, semua dicurahkan Roh Kudus. Itulah Pentakosta pertama. Tapi Bapak Ibu, ada Pentakosta kedua, yaitu di Azusa Street, Amerika Serikat. Inilah awal ledakan kebangunan roh yang begitu dahsyat. Pada awalnya di Yerusalem, 500 orang itu menikmati hadirat Tuhan begitu dahsyat. Kemudian berhenti. Allah mencurahkan rohnya kembali kedua. Di Pentakosta kedua. Di Azusa Street. Di Amerika Serikat. Kita mengalami itu karena dampak di Azusa Street. Itulah Pentakosta yang kedua. 500 orang berdoa di tempat itu. Lawatan Tuhan begitu nyata. Awal kebangkitan rohani di Amerika Serikat, lalu menjalar kemana-mana termasuk Indonesia. Dan kita mengimani yang ketiga, nubuat dari sini Jakob kepada Insinyur Niko, ada Pentakosta ketiga yang begitu sangat dahsyat melawat akan nanti Indonesia akan dipakai sebagai pusat gerakan Allah. Pentakosta yang ketiga.
Terus saya Tuhan kasihi, saya berdoa sungguh-sungguh kita mengalami itu. Pentakosta pertama di Yerusalem, Pentakosta kedua di Asusastik, yang ketiga ada di Indonesia. Ini keyakinan kita sebagai orang-orang percaya. Terus saya Tuhan kasihi, bila nubuat ini terjadi, sekali ada 3 hal penting yang terjadi Bapak Ibu. Mari baca sama-sama sekali. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berapa? Bernubuat. Sesuatu yang belum terjadi, dia tahu persis apa yang terjadi. Bayangkan, kalau kita tahu persis yang terjadi sebelum apa yang terjadi, luar biasa Bapak Ibu. Lihat, ada mimpi, ada penglihatan. Terus itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Itulah Pentakosta yang kita alami. Sekarang kita mulai Bapak Ibu. Nah, mengapa kita perlu merayakan Pentakosta? Harusnya kita hari ini kita semua hadir jemaat Tuhan. Untuk apa? Merayakan Pentakosta. Dan ini penting sekali bagi kita. Saya ingatkan sekali Bapak Ibu, Kristen itu punya 5 hari raya. Masih ingat apa yang pertama? Apa? Natal. Gak ada Natal, gak ada Pentakosta. Gak ada kelahiran, gak ada pengorbanan. Itu penting. Dia menjadi manusia, mengerti keadaanmu. Yang kedua, Jumat Agung. Dia menderita sengsara. Dia teraniaya, mati buat kita. Apa tujuannya? Agar saat kau menderita, kau sengsara, dia sanggup menolongmu karena dia mengalami sengsara. Dan ketiga, dia bangkit dari kematian. Sehingga kematian bagi orang percaya tidak menakutkan, karena Yesus telah bangkit dari kematian. Dan keempat, masih ingat apa? Dia naik ke surga. Dia akan tempat. Jadi orang percaya itu disertai Tuhan. Penderitaanmu dia mengerti, tapi surga tersediakan bagi kita. Dan kelima hari itu Pentakosta. Saya nggak tahu ucapan apa yang tepat untuk Pentakosta ini. Punya ide, gagasan cemerlang, apa ucapan yang tepat untuk Pentakosta? Apa kira-kira? Mari bilang kanan kiri, Tuhan membuat engkau tidak sendiri. Amin. Bilang kanan kirimu, Tuhan membuat engkau tidak sendiri. Itulah Pentakosta. Nah, apa pentingnya Bapak Ibu Pentakosta? Pertama-tama, ini ulang tahun gereja. Ini ulang tahun orang percaya. Kalau gak ada Pentakosta, gak ada kita Bapak Ibu. Gak ada Pentakosta, gak ada gereja. Jadi kenapa kita sungguh-sungguh ada doa 10 hari, ada pengurapan, mengingatkan kita apa? Ini ulang tahun gereja. Kalau kita yang tidak merayakan, siapa lagi Bapak Ibu? Kita sering mengeluh, kita gak terima keadilan. Kita sering mengeluh sepersulit Indonesia ini, tapi kita nggak pernah memperjuangkan anti Pentakosta. Apa saudara? Tanpa Pentakosta nggak ada gereja. Mari baca 1 Korintus 3:16. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahu kamu bahwa Allah adalah Allah dan bahwa Allah adalah Tuhan. Ya kapan gereja terjadi Bapak Ibu? Saat kita terima Tuhan. Itulah gereja terjadi. Bukan saat Anda jadi KTP Kristen, bukan. Bukan saat Anda hari ini mungkin, oh saya sudah melayani. Tidak Bapak Ibu. Kapan gereja terjadi? Saat engkau terima Tuhan, maka hari itu Roh Kudus mendiami hidupmu. Jadi hari ini betapa pentingnya kita orang percaya merayakan Pentakosta. Ini ulang tahun gereja Bapak Ibu. Ulang tahun kita. Saya sering mendengar orang berkata, Pak, jangan ucapin selamat ulang tahun, nggak ada artinya. Bisa benar, bisa salah. Kita hari ini ada itu karena Tuhan semata-mata. Direncanakan dengan sempurna. Tapi jadi bermakna hidup kita kapan? Saat Roh Allah mendiami hidup kita. Jadi hari ini saya beritahu setuju, ulang tahun adalah saat Roh Allah mendiami hidup. Itu ulang tahun kita. Hari ini sih ulang tahun, terima kasih Tuhan. Jadi bermakna hidupmu. Kalau Roh Allah mendiami hidupmu. Kalau Roh Allah berkuasa atas kehidupanmu. Jadi hari ini, kalau kita nggak ada di gereja, kita gagal paham tentang kekristenan. Karena gereja dibangun oleh apa? Roh Kudus yang mendiami hidup kita. Itulah Pentakosta. Dan yang kedua Bapak Ibu, ini tolong ada HP di sini. Yuk, atau lihat bikin begini, kan? Apa namanya itu? Kenapa kita mesti merayakan Pentakosta? Kita mesti penuh dengan Roh Kudus. Saat Roh Allah dicurahkan bagi hidup kita, Roh Allah kembali penuh menguasai hidup kita, Bapak Ibu. Ada 2 kata Alkitab
yang membuat kita sadar kita masih penuh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30, dia baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jangan kamu meninggalkan Roh Kudus Allah yang telah menyertai kamu dengan jelas yang pertama-tama pahami kita harus penuh Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu didukakan dalam hidup kita karena dosamu, karena pelanggaranmu, karena kemalasanmu, sehingga Roh Kudus didukakan. Dia pribadi, Bapak Ibu. Sebagai pribadi dia bisa mengeluh, bisa bersedih. Tapi ada yang kedua, Bapak Ibu. Ini nanti, Bapak Ibu. Yuk, kelihatan ayatnya, dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat pertama saja. Janganlah padamkan roh. Oke, sampai situ. Sampai situ. Kok roh Allah gak kerja maksimal, Bapak Ibu? Dia didukakan, dia sedih. Maka yang kedua adalah roh Allah itu padam. Saudara, roh Allah gak meninggalkan kita. Dia tetap untuk selama-lamanya. Tapi kerja dia gak maksimal, kerja dia gak efektif bagi hidup kita, dibatasi oleh hidup kita. Jadi pertama-tama dia bisa bersedih, dia bisa berduka, tapi dia juga bisa padam. Maka ingat, Roh Kudus jika berkata seperti apa? Api yang menyala. Dia makin padam. Mungkin ada sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak pernah masak Indomie. Apinya kecil sekali. Anda udah lapar sekali, tapi apinya kecil. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa lama mie itu bisa matang? Tiba-tiba bahkan mungkin mati, tidak akan matang. Orang percaya itu sadar kau punya Roh Kudus yang kerjanya harus maksimal. Kalau kerja Roh Allah maksimal, Bapak Ibu, ada kemenangan bagi kita, ada terobosan dalam hidup kita, ada pembaharuan bagi hidup kita. Bahkan apapun yang kau alami, kau menang bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kok dua hal ini kau biarkan, makanya akibatnya. Ini akibatnya. Pertama, engkau bisa mendustai Roh Kudus. Engkau bisa menentang Roh Kudus. Engkau bisa menghujat Roh Kudus. Sehingga kita berkata demikian, menghujat Roh Kudus itu enggak terang. Kau roh menjadi padam. Kau mulai mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang tinggal di hidupmu itu engkau mulai dustai. Roh Kudus yang bekerja kau tolak, oh enggak penting. Dia menuntun hidup berkata, oh enggak penting, Tuhan enggak penting. Gereja enggak penting. Lama-lama Roh Kudus bisa didustai bagi hidupmu. Bahkan dia kau bisa menentang pekerjaan Roh Kudus soal memakai Bapak Ibu, yang menuntun Bapak Ibu. Tapi engkau berkata, enggak penting Tuhan, enggak penting mencari Tuhan, lebih parah lagi engkau bisa mencari Roh Kudus. Jadi saya katakan bagi Bapak Ibu, apakah orang Kristen bisa murtad? Bisa. Ini prosesnya. Pertama-tama, engkau mendukakan Roh Kudus. Lama-lama kau biarkan dia bisa padam. Maka berikutnya Bapak Ibu, Roh Kudus bisa engkau hujat. Jadi panjang sekali prosesnya Bapak Ibu. Saya nggak yakin tiba-tiba orang berkata, aku nggak percaya Tuhan, aku ateis, aku nggak kenal Tuhan. Ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi hari kau perlu hari ini Bapak Ibu memahami perlu kepenuhan Roh Kudus agar Roh Allah itu bekerja maksimal dalam hidup kita. Dia mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Nah, mari saya bertanya hari ini, kau paham nggak? Apakah hari-hari rohmu padam? Apakah hari ini rohmu sedang didustai? Apakah engkau berjalan sendirian? Maka Roh Kudus itu bisa terdukakan. Sesuai Tuhan kasih, mari sekarang kita bertanya pakai ini Bapak Ibu. Apa cirinya? Apa cirinya? Kalau aku ini sedang memadamkan Roh Kudus. Apa cirinya? Kok Roh Kudus didukakan bagi hidup kita? Yang pertama-tama ini Bapak Ibu, kita lupa status kita. Yuk baca sama-sama ya. 1 Korintus 3:23. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus milik Allah. Yes, kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Sering kita melupakan status kita Bapak Ibu. Saya suami, Anda juga istri, Anda juga suami. Lalu Anda lupa statusmu, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ada anak, lupa statusmu, lupa pulang. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sering lupa status kita.
Anda mau bekerja dimanapun, Anda berada, ingat statusmu. Engkau anak Tuhan, Bapak Ibu. Ini penting kita pahami. Nah, kadang kita lupa status kita. Boleh bergaul sama siapa saja, boleh ada dimanapun Anda berada, tapi ingat statusmu nggak bisa kau lepaskan. Engkau milik Kristus, engkau kepunyaan Allah. Pahami Bapak, ini penting buat kita. Pak, boleh nggak saya ke klub malam? Saya nggak bisa larang, tapi ketika sadar aku ini milik Kristus. Pak, boleh judi nggak? Ini yang bicara, aku milik Kristus. Lama-lama kita berkata, oh enjoy, senang. Lama-lama dia terbukakan, lama-lama dia padam, dan kemudian engkau bisa menyangka Roh Kudus. Suami-suami kok enggak pulang-pulang, kok toyib pertama berkata enggak apa-apa, kemudian enggak apa-apa, lama-lama lupa statusnya. Anak kok enggak bisa diajak orang-orang tua pertama-tama, enggak apa-apa, kemudian kau lupa siapa dirimu. Maka pentingnya kita anak tua memahami diri kau penuh Roh Kudus. Kalau tidak, lupa status. Saudara, ini penting buat kita. Anda mau makan di mana? Gak ada yang melarang. Tapi ketika Anda masuk sekolah salam, aku ini dari Kristus. Atau gak berdoa malu. Atau minggu, ingat, aku ini milik Kristus. Harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Itulah persoalannya. Sehingga kita setiap boleh memadamkan Roh Kudus. Itu yang pertama. Masih ingat, kau milik siapa hari ini? Milik siapa? Kristus. Kedua, kasih menjadi dingin. Cirinya apa kalau orangmu padam? Kasih menjadi dingin. Inilah ciri akhir zaman. Yuk baca sama-sama. Kelihatan di belakang. 1, 2, 3. Kasih orang makin dingin. Gak peduli kepada sesama, gak peduli kepada pengorbanan Kristus. Jadi dingin. Aku saja. Yang penting aku dipuaskan, aku diberkati, aku untung. Kasih jadi dingin. Kasih tidak melempar-lempar lagi. Saya tidak tahu selama ini apa suami istri masih ada orang tua masih ada. Apa itu yang terjadi Bapak Ibu? Roh Allah bekerja maksimal. Atau kasih jadi dingin, semau gue, seenak gue. Yang penting aku untung, aku sukses, yang lain peduli amat. Kasih jadi dingin, egois. 2 Timotius 3 ayat 1. Menjelang akhir zaman, ada banyak kesusahan yang menimpa kita. Anak lawan orang tua, kebencian mulai timbul, permusuhan mulai timbul. Kasih mulai dingin. Makanya butuh kita Roh Allah bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak, kemalasan bersekutu. Mari kita cek sama-sama. Pertama-tama cek sekali lagi, lupa status kita. Kasih jadi dingin. Dan ketiga, kemalasan bersekutu. Wahyu 3 ayat 16, saya baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kau suami dan tidak dingin atau panas, aku akan menggunakan apa yang Yes, kemalasan bersekutu. Yang penting aku udah ke gereja, yang penting aku KTP aku Kristen, yang penting aku punya agama. Kristen tidak bisa pilih begitu. Harus ambil cara yang paling estetik, sungguh-sungguh dalam iman. Enggak boleh suam-suam kuku. Kalau mau anget-anget sekalian, dingin-dingin sekalian. Kalau Anda dingin, kalau Anda hangat, akan dimuntahkan. Nah, doa saya hari ini, mari kita penuh Roh Kudus ini. Agar apa? Kita tidak malas bersekutu. Kita semakin rajin mencari Tuhan dengan segenap hati. Buat saya pribadi, pandemi corona adalah ujian iman yang paling tepat. Apakah hatimu pas membacaan Tuhan atau sesungguh suam-suam buku? Kalau ngomong masalah, semua orang punya masalah. Jujur, semua orang punya pergumulan. Tapi orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, paham,
Tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Jadi mari kita sekarang ubah konsep kita. Aku rindu penuh Roh Kudus agar mengubah hatiku semakin mencintai Tuhan dan kehendak Tuhan. Apa cirinya orang Kristen yang apinya mulai padam? Apa? Ketakutan dan kekhawatiran. Saya tidak tahu apakah hidup penuh ketakutan dan kekhawatiran. Takut saya ngalami. Khawatir, sangat khawatir hari ini, Bapak. Jujur. Tapi ketika saya punya Roh Kudus, saya belajar Tuhan, aku rindu Rohku penuh, Rohku bergairah. Maka segala kekhawatiran dilingkupi dengan kasih Kristus. Segala ketakutan yang melihat kebaikan dalam segala perkara. Hari ini semua orang takut susul, semua orang khawatir. Mari baca sama-sama, kelihatan dari belakang sana. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih yang sempurna akan Kristus malahkan ketakutan. Maka saya berdoa hari ini Bapak Ibu, mari sama-sama. Kau mesti penuh Roh Kudus. Sehingga ketakutan yang menimpa kita tidak menguasai hidup kita. Kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Yang nampaknya kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlaku bagi hidup kita. Mari cek sekali lagi Bapak Ibu. Saya mau tanya, gimana posisi Roh Allah dalam hidup kita? Baca maksimal. Atau yang didukakan, atau apinya sedang padam hari ini. Kita cek sekali. Mari cek satu. Apa status kita? Ngeri Bapak Ibu. Saya kalau lihat orang mabuk begini Bapak Ibu. Lihat orang mabuk, ya kalau mungkin. Siapa namaku? Lihat Bapak Ibu. Ya supaya siapa namamu? Siapa namaku? Yang mabuk lihat mabuk. Enggak ngerti status. Kedua, kasih melindungi. Enggak peduli urusan orang. Yang penting aku untung. Yang penting aku berhasil. Kemalasan bersekutu. Dan ketiga, ketakutan dan kekhawatiran menguasai kita. Nah saya berdoa hari ini, mari minta Tuhan, aku mau penuh dengan Roh Kudus hari ini. Rohku enggak padam, makin membara-bara mencari Tuhan. Nah gimana kuncinya Bapak? Ini kuncinya. Pertama, saya mengajari ini, akui segala kesalahan kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Jalan kita makin jauh dari Tuhan. Akui Tuhan, aku punya banyak kesalahan, punya banyak pelanggaran, keterbatasan. Akui hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kedua, kehausan akan Tuhan. Saya sungguh berdoa di masa seperti ini, kau memerlukan Tuhan. Di mana kau berada, mulai memuji, mulai menyembah Tuhan, hadirkan Tuhan segala perkara. Kemudian firman yang berkatakan, saya bersyukur hari ini anak sekolah minggu sudah dapat jawaban, punya Alkitab berkabar. Berarti minta tolong di bawah itu ada Alkitab berkabar. Di bawah itu harus saya catat baru 10 atau 11 orang. Nanti kalau semua dapat hadiah, yang lain tidak, saya miris. Belum terlambat Bapak Ibu. Kita akan dapat sertifikat, dapat Alkitab gratis. Mari yang belum menulis Yohanes tulis segera ya, agar kita dapat ini, dapat sertifikat, dapat piagam Yayasan Filipus. Saya sungguh berdoa ketika engkau mendengar firman Tuhan, apapun yang kau dengar, boleh berkatakan, ini rema dari Tuhan, ini nasihat, ini teguran, ini berkat, terima dengan segenap hati, mulai perkatakan. Dan berikutnya Bapak Ibu, saya berdoa sungguh-sungguh, mari kita belajar melayani. Orang tanya sama saya, Pak, kenapa saya nggak dikasih tahu dulu bagi saya ada keluarga saya? Jadi saya nggak perlu kasih tahu Anda. Kalau saya kasih tahu Anda berarti Anda belum keluarga saya. Anda setuju? Jadi saya mengajari, mari kita melayani sama-sama dengan segenap hati. Cek diri kita hari ini, Tuhan aku rindu Rohmu melawat hidupku, penuh bagi kehidupanku. Nah apa tandanya Bapak Ibu? Yuk bagian terakhir kita baca Kisah Rasul pasal kedua ayat yang ke-4. Yuk baca sama-sama Kisah pasal 2 ayat ke-4, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka berdoa mereka dalam Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberitakan kepada mereka. Saat dua hal ini muncul Bapak Ibu, kita akui segala kesalahan kita haus akan Tuhan, maka
penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, kita berkata mereka mulai berbahasa-bahasa baru. Mereka mulai muncul ingin memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sebuah doa yang orang lain tidak tahu, sebuah doa yang langsung kepada Tuhan, bahkan iblis tidak tahu kata-kata itu, langsung kepada Tuhan. Maka percayalah, hidupmu diperbarui dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Nah, saya mengucap sekali lagi, siapa di sini sedang mati rohani, yang rohmu jadi padam, gak ada gairah mencari Tuhan, pada berkata, aku rindu berdoa terus. Pak, saya sibuk, seorang sibuk Bapak Ibu, tapi prioritas penting buat kita untuk mencari Tuhan. Biar dari Pentakosta terjadi lawatan Tuhan untuk teruna-teruna muda, hamba-hamba Tuhan bisa bermimpi dan bernubuat. Nah, saya rindu semua orang hari ini rohnya penuh bersama dengan Tuhan. Nah, sekali lagi sampai hari Pentakosta, kau tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai-mu senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita berdoa bersama.